Ada nggak sih indikator yang bisa kasih tahu ke kita di mana area ideal untuk beli sebuah saham? Pasti bakalan perfect banget nggak sih? Kita bahas yuk di video ini. Let's go! Bisa nggak sih trading tanpa modal tapi profit bisa di-withdraw? Banyak orang yang sharing ke saya ingin memulai trading namun salah satu kendalanya adalah modal. Modal menjadi salah satu elemen penting untuk kita bisa menghasilkan profit di dunia trading. Tapi ternyata masih banyak orang Indonesia yang belum punya modal untuk trading. Nah, kabar baiknya untuk kita semua ternyata bisa loh trading tanpa modal tapi profitnya bisa di-withdraw. Loh, gimana tuh caranya? Jadi saat ini XM lagi mengadakan promo $30 non-deposit bonus. Kamu bisa daftar menggunakan link di deskripsi untuk mendapatkan $30 sebagai modal kamu trading di XM yang merupakan salah satu broker trading terbesar di dunia. Promo ini berlaku untuk klien baru dengan akun yang tervalidasi. Kemudian kamu akan mendapatkan bonus $30 tanpa harus deposit. Lalu kamu bisa trading menggunakan $30 tersebut untuk mencari profit. Tapi ingat ya, bonusnya nggak bisa di-withdraw, jadi profitnya aja yang bisa di-withdraw. Periode promo ini berlaku dari 1 September hingga 30 September 2022. Jadi tunggu apa lagi? Daftar XM sekarang dengan link di deskripsi untuk dapetin modal trading tanpa deposit. Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Selamat datang di kelas trading Psikoko Saham hari ke-24. Di hari ke-23, saya udah janji kalau hari ini itu kita mau kasih tahu kamu satu indikator yang mahal dan belum pernah dibahas di mana-mana. Jadi ini spesial di kelas trading SKS hari ke-24. Kenapa saya bilang mahal? Karena indikator ini sebenarnya nggak di setiap charting platform itu ada. Dan di TradingView, indikator ini tuh sebelumnya cuma bisa diakses sama orang-orang yang subscribe pro account. Tapi sekarang kabar baiknya adalah indikator ini udah bisa dipakai free sama semua orang walaupun nggak subscribe di TradingView. Jadi indikatornya adalah Fixed Range Volume Profile atau FRVP. Panjang banget ya namanya, biar nggak susah dan terlalu panjang, kita sebut aja indikator mahal ya. Jadi semahal apa sih indikator ini? Memangnya fungsinya untuk apa sih kita pakai indikator ini ketika trading saham? Sebelum kita bahas, seperti biasa, saya mau ajak teman-teman semua untuk subscribe dulu di channel ini. Buat yang belum subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dengan kalian berlangganan channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart trader dan pastinya langganan ini gratis. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak lupa dan ketinggalan kelas-kelas trading selanjutnya dari saya. Thank you untuk supportnya sejauh ini karena sangat berarti untuk saya. Oke, langsung aja kita mulai kelas hari ini. Indikator mahal sebenarnya adalah indikator volume. Yes, indikator volume yang biasanya itu kita lihat di bawah candlestick. Tapi bedanya adalah indikator volume yang biasanya itu sifatnya melihat data volume secara horizontal atau secara waktu. Nah, indikator mahal ini melihat data volume secara vertikal atau secara harga. Nah, sebenarnya indikator ini tuh sama seperti data yang kita lihat itu di order book. Kita bisa melihat seberapa besar lot atau volume transaksi di suatu level harga. Tapi ada perbedaan antara order book dengan indikator mahal ini. Yang pertama adalah order book biasanya hanya menyajikan volume transaksi dalam satu hari aja. Sedangkan indikator mahal ini kita bisa menggunakan untuk melihat volume transaksi saham sesuai dengan periode yang kita mau. Misalkan kita mau melihat seminggu ke belakang, kita bisa dengan mudah mendapatkan data menggunakan indikator mahal ini. Yang kedua adalah order book itu hanya dalam angka aja. Sedangkan indikator mahal ini itu kita bisa tempel di chart sehingga kita bisa melakukan analisis teknikal jauh lebih mudah lagi. Lalu apa sih kegunaan indikator mahal ini? Kalau indikator volume secara horizontal, kita bisa menggunakan untuk mengkonfirmasi tren. Seperti yang kita udah bahas di kelas trading SKS hari yang sebelumnya. Nah, indikator mahal ini itu dapat digunakan untuk melihat area supply dan area demand dalam suatu range tertentu. Apa itu area supply dan demand? Area supply and demand adalah sebuah area di mana terjadinya keseimbangan antara buyer dan seller di masa lalu. Sebelum akhirnya salah satu lebih dominan dan menyebabkan harganya naik atau turun dari area tersebut. Area supply itu bisa kita temukan di atas harga terakhirnya. Sedangkan area demand itu kita bisa temukan di bawah harga terakhir.
Fungsi dari area supply dan demand sebenarnya ini mirip dengan support resistance, di mana harga berpotensi untuk berhenti naik atau berhenti turun, kemudian berbalik arah. Untuk trading saham, biasanya kita akan fokus mencari area demand sebagai area yang ideal untuk melakukan pembelian saham. Mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi tentang supply and demand di satu video khusus kelas SKS berikutnya kali ya. Biar kita juga bisa lebih mengerti dan memahami lebih dalam. Siapa yang setuju? Coba komen di bawah. Jadi intinya indikator mahal ini itu bisa menentukan area supply and demand. Dan kita ingin memanfaatkan area demand ini sebagai area beli saham. Udah penasaran kan gimana cara pakai indikator mahal ini? Langsung aja kita kembali ke monitor. Oke, Smart Trader, sekarang di depan layar kalian ini sudah ada TradingView seperti biasa. Nah, saya mau kasih tahu dulu di mana sih lokasinya fixed range volume profile ini, atau mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau belum pernah lihat indikator ini, carinya di mana sih? Yuk kita sama-sama lihat. Jadi di sebelah kiri sini ada banyak tools atau technical tools. Teman-teman bisa lihat dari atas 1 2 3 4 5 6 7. Urutan ke-7 teman-teman bisa diklik, kemudian ada di paling bawah fixed range volume profile. Nah, di sini biar lebih gampang karena saya juga cukup sering menggunakan indikator ini, saya kasih favorite di sebelah kanan. Kalau mau dikasih favorite tinggal diklik aja di sini, kalau tidak mau tinggal di unklik. Nanti muncul di sebelah sini. Nanti kita akan coba untuk belajar dan kita coba untuk tarik, tapi saya mau sharing dulu konsepnya seperti apa. Oke, Smart Trader, balik lagi ke prinsip dasar sebuah trading, itu kita selalu pengen mencari sebuah saham yang bergerak uptrend. Dan pergerakan sebuah saham yang uptrend itu seperti yang kita tahu, dia akan membentuk yang namanya high di sini higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Kita udah bilang di awal bahwa indikator fixed range volume profile atau indikator mahal ini itu bisa mencari area supply and demand, dan kita akan memanfaatkan area demand itu untuk mencari area ideal untuk kita beli saham. Nah, seperti yang kita tahu sebagai swing trader, area yang ideal untuk membeli saham adalah ketika membentuk low di sini dan kita bisa membeli saham di area bawah sini, kemudian kita bisa jual ketika dia mencapai swing high yang selanjutnya atau area higher high yang selanjutnya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan indikator tadi untuk mencari area belinya? Nah, jawabannya kita bisa mencari area demand menggunakan indikator mahal ini. Jadi tinggal diklik aja nanti, kemudian kita akan tarik indikator ini dari swing low yang ada di sini, kemudian nanti kita akan tarik lagi satu titik lagi, yaitu di atas sini. Jadi kita akan tarik satu wave impulsifnya dari bawah ke atas untuk mencari di mana sih kemungkinan dia akan rebound atau dia akan melakukan rejection. Nah, di situ barulah area yang ideal untuk kita beli. Langsung aja kita akan praktekkan dan kita akan coba lihat contohnya di beberapa saham. Oke, Smart Trader, di sini sudah ada sebuah saham BMRI, dan seperti yang kita tahu ketika Maret 2020 itu kita mengalami market bottom. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada sebuah pola, yaitu double bottom, kemudian marketnya naik ke atas. Nah, ketika struktur sebuah saham ini sudah membentuk yang namanya high, kemudian sometimes kita akan mencari area yang ideal untuk entry ketika dia koreksi di sini atau secondary reaction-nya. Nah, di sini kita mau cari di mana sih area beli yang ideal. Nah, caranya sama seperti tadi. Jadi kita akan tarik indikator mahal tadi, itu start dari area bawah sini atau swing low-nya, kemudian nanti kita akan tarik ke area atas sini. Nah, sekarang kita akan coba praktekin. Indikator mahalnya kita udah ada di bawah sini, kemudian kita akan tarik aja mulai dari tanggal 18 Mei 2020, kita akan tarik ke paling atas sini. Di swing atasnya kita akan tarik. Nah, nanti akan keluar. Nah, kalau settingan defaultnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada area yang terang di sini, tapi ada area yang gelap. Itu fungsinya untuk memfokuskan lebih ke area demand yang lebih valid lagi. Tapi biasanya saya akan modifikasi. Saya akan pergi ke input di sini, kemudian untuk value area volumenya saya akan ganti 100. Jadi nanti tampilannya semuanya akan terang seperti ini. Tujuannya sebenarnya biar kita bisa jauh lebih jelas lagi melihat keseluruhan volume secara range harga. Nah, kemudian di row size ini sebenarnya itu adalah seberapa besar atau seberapa banyak kotak-kotak yang ada di sebelah sini. Kalau misalkan saya tulis 100 di sini, nanti dia akan jauh lebih kecil kotak-kotaknya. Kurang lebih seperti ini. Jadi jauh lebih detail dan jauh lebih spesifik. Nah, biasanya saya pakai settingan biasa aja. Jadi di sini saya akan kasih 24. Dan ini nanti teman-teman bisa adjust sendiri ya. Kemudian saya klik OK
oke di sini. Nah, sebelumnya saya mau nunjukin dulu kalau misalkan volume yang biasa itu kita bisa lihat di bawah sini. Jadi kita menghitung volume berdasarkan waktu atau berdasarkan harinya atau berdasarkan suatu periode. Tapi kalau misalkan indikator mahal ini itu kita menghitung besarnya transaksi itu berdasarkan range harga. Jadi kita lihat misalkan contohnya di sini di harga 5.000 itu kalau kita perhatikan ada transaksi yang cukup besar. Nah, kurang lebih cara bacanya seperti itu. Dan ketika suatu harga ini koreksi ke area harga 5.000 itu ada potensi harga itu akan menjadi sebuah harga yang ideal untuk kita melakukan pembelian saham. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa di angka 5.000 itu merupakan area psikologi price ya. Jadi itu juga merupakan area support yang ideal. Jadi kalau kita mau membuat sebuah area harga atau area demand-nya, kita bisa lihat di sini kita analisis volume mana sih yang besar gitu transaksinya ketika periode satu swing yang sebelumnya. Jadi kurang lebih sebenarnya dia ada di sini. Saya akan gambar aja dan ini sebenarnya merupakan area beli yang ideal atau area demand. Sebenarnya dari indikatornya sendiri udah ada defaultnya ya. Di sini ada garis merah yang melintang ke kanan. Itu merupakan POC atau point of control di mana kita bisa melihat ada volume transaksi yang tinggi di sebuah range tersebut. Jadi itu juga bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian kalau kita lihat bener aja ketika harganya turun ke bawah ke sekitar harga 5.000. Di sini kalau kita lihat harganya berhasil reject atau mantul kemudian kembali naik lagi ke atas sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita mau coba untuk menggunakan indikator mahal ini di swing yang setelahnya. Jadi kalau kita tahu di sini udah menjadi swing low yang baru, kemudian di sini merupakan swing high yang baru, kita mau lihat nih area demand-nya di mana sih? Kita mau mencari area beli yang ideal selanjutnya. Jadi kita bisa langsung aja tarik indikator ini dari bawah dan kita tarik ke atas sini. Dan kemudian muncul lagi jumlah volume transaksi di range tersebut. Nah, di sini sebenarnya teman-teman perlu untuk menganalisis indikator ini jangan ditelan langsung mentah-mentah. Jadi kalau kita lihat garisnya memang ada di area sini. Jadi ini merupakan sebuah area yang transaksinya paling besar di antara yang lainnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di bawah sini juga merupakan area yang sebenarnya transaksinya cukup besar juga. Jadi kurang lebih rata-ratanya sama. So ini menunjukkan bahwa garis merahnya itu nggak bisa kita rely on 100%. Perlu kita analisis juga sebenarnya area mana sih yang lebih valid lagi untuk kita cari dan kita tentukan area demand-nya. Dan setelah kita tentukan benar aja ketika harganya koreksi ke bawah, ini merupakan area support yang cukup kuat karena dia berhasil beberapa kali melakukan rejection. Di sini 1, di sini 2, dan di sini ketiga. Tapi harganya ternyata berhasil turun di area demand tersebut. Dan kemana sih harga next-nya itu akan berlabuh? Kalau kita lihat di sini kita perlu melakukan analisis lebih dalam lagi menggunakan indikator tersebut. Jadi kita mau lihat area demand selanjutnya di mana setelah area demand tersebut berhasil ditembus ke bawah. Kalau kita lihat di sini ini juga merupakan area demand di mana banyak transaksi yang terjadi di sekitar range harga antara 5.450 sampai 5.800. Jadi kita tarik ke kanan dan ini menjadi area demand yang berhasil membuat harganya itu rebound kemudian naik lagi ke atas mengikuti uptrendnya. Jadi ini adalah sebuah contoh di mana indikator ini nggak bisa ditelan mentah-mentah. Perlu analisis mendalam lagi dan kita juga perlu melihat price action-nya apakah di area tersebut berhasil nggak sih untuk melakukan rebound. Kalau tidak berhasil, kita perlu mencari lagi area demand di area bawahnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh yang lainnya, misalkan di saham PTBA. Nah, di saham PTBA ini kita bisa melihat secara trennya dia bergerak uptrend. Kemudian kita mau mencari di mana sih area yang ideal untuk kita melakukan pembelian saham PTBA. Seperti yang kita tahu di sini ada swing low di bawah, kemudian swing high-nya di atas sini. Jadi kita mau coba lihat di mana sih kira-kira area demand yang bisa kita gunakan untuk membeli saham PTBA. Seperti tadi kita mau tarik indikator volume dari bawah sini, kita akan tarik ke atas sini. Kemudian keluar dan area yang menjadi area demand itu dengan jelas kita bisa lihat di area sini. Merupakan transaksi yang cukup besar ada di sini ya. Dan kalau kita lihat setelah harga PTBA itu naik, dia koreksi dan di area sini di sekitar 3.700 dia berhasil rebound dan reject kemudian naik lagi ke atas. Dan di sini kalau kita perhatikan dia juga membentuk sebuah pola yaitu double bottom kurang lebih di sebelah sini. Nah, satu hal yang menarik teman-teman bahwa di area sini di sekitar 3.700 itu bukan cuma ada area demand, tapi kalau kita tarik lagi ke sebelah kiri, di sini merupakan area resistance become support. Jadi sebelumnya adalah old resistance, ketika dia berhasil di breakout, di sini dia menjadi area support yang baru dan di situ
itu terjadi double bottom pattern sehingga mengkonfirmasi harganya bahwa PTBA akan kembali naik ke atas sini. Jadi poin pembelajarannya adalah apabila di sebuah area harga ini ada confluence dengan support-support yang lainnya, itu akan menjadi satu hal yang jauh lebih valid dibanding indikator mahal ini berdiri sendiri. Nah, kalau tadi kita analisis di daily time frame, saya akan coba tunjukkan bahwa indikator ini juga kita bisa analisis di semua time frame. Sekarang kita mau coba analisis di time frame weekly. Jadi di sini ada saham BBRI, kemudian kita pindah dulu ke time frame weekly. Di sini kita udah ada. Nah, di sini kalau kita perhatikan BBRI ini kita bisa melihat sedang membentuk yang namanya sebuah pola, yaitu cup and handle pattern. Jadi ini adalah sebuah cup yang jelas, kemudian dia belum berhasil untuk breakout ke atas, melainkan harga saham BBRI ini terkoreksi terlebih dahulu ke bawah. Nah, koreksi ini yang mau kita coba analisis di mana sih area demand-nya atau area yang ideal untuk kita melakukan pembelian. Dan di sini juga kita sebenarnya bisa melihat ada potensi pembentukan yang namanya handle di sini. Jadi seperti biasa kita akan tarik indikator dari swing bawahnya di sini sampai ke swing atasnya di sebelah sini. Kita akan coba tarik, kita tarik dari bawah sini dan kita tempatkan di atas sini. Kemudian keluarlah area secara horizontal dan di sini kita sebenarnya sudah dapat clue bahwa di area tersebut merupakan area demand yang ideal karena berdasarkan indikator tersebut menunjukkan di sini banyak sekali transaksi sehingga area tersebut kita bisa lihat sebagai area demand dan kemudian harganya pun berhasil rebound naik ke atas dan saat ini sedang ongoing membentuk sebuah handle di sebelah kanan. Dan semoga sampai BBRI ini kalau sesuai bisa breakout ke atas dan IHSG kita pun ikut naik ke atas. Nah, di sini saya mau memberikan catatan terhadap indikator mahal ini bahwa kita setuju ya bahwa tidak ada indikator yang perfect. Selalu ada bagian-bagian yang kadang-kadang tidak cocok untuk menggunakan indikator tersebut. Dan sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau kita kombinasikan dengan technical tools yang lain yang udah kita pelajari di kelas trading SKS yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa menggunakan indikator mahal ini lebih cocok ketika tren sebuah saham itu lagi bergerak uptrend, bukan lagi sideways ya teman-teman. Kadang-kadang kalau lagi sideways malah indikator ini jadi nggak berfungsi dengan baik. Kemudian sebenarnya yang terakhir mungkin reminder aja buat teman-teman, kita udah pernah bahas tentang indikator ini di Instagram, kalian bisa lihat di sebelah sini. Tapi kalau teman-teman nggak mau ketinggalan update seputar ilmu atau pembahasan tentang saham yang lebih update di Instagram, langsung follow aja Instagram di @andisenjaya karena di situ aku bisa sharing-sharing dengan kamu jauh lebih personal lagi. Jadi hari ini kamu udah belajar dan kenalan sama indikator mahal. Mulai dari apa itu indikator mahal atau fixed range volume profile, fungsi indikator mahal ini, apa itu area supply and demand dan bagaimana cara kita menggunakan indikator mahal ini untuk mencari area beli saham yang ideal. Coba komen deh di bawah menurut kamu semahal apa sih indikator ini? Dan jangan lupa juga untuk dipraktekin ya di rumah masing-masing. Kalau video ini tembus 2000 likes, next Kelas Trading SKS kita akan bahas tentang area supply and demand. Buat yang belum subscribe, ayo buruan subscribe sekarang dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kelas-kelas trading selanjutnya. Kalau kamu penasaran juga tentang analisis saham saya, silahkan join di channel Telegram saya, free dan linknya di deskripsi. Share ke teman-temanmu biar mereka juga bisa mendapatkan ilmu trading di kelas ini. Buat kamu yang belum sempat nonton kelas trading SKS hari ke-23, silahkan curi ilmunya di sebelah sini. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, Be a Smart Trader. Salam cuan. Ciao.